Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk belajar pada hari ini. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Coba ikhlas pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Amin. Ya, sekarang juga siapa saja yang tidak masuk hari ini? Iya. Kita doakan semoga yang tidak masuk cepat sembuh ya. Nah, selanjutnya kita nyanyikan terlebih dahulu lagu yang disabang sampai merauke. Siap? 1, 2, 3. Menuju tanah air, airku Indonesia. Nah, sekarang ibu tanya, apakah manusia bisa hidup sendiri? Ya. Aturannya kalian angkat tangan dulu baru jawab ya. Silakan ikhlas. Tidak. Tidak. Karena adalah makhluk sosial. iya, karena manusia adalah makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk yang tidak bisa. Makhluk tidak bisa hidup sendiri. Iya, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain untuk makan, butuh baju, pasti kita butuh orang lain. Jadi kita tidak dapat hidup sendiri. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama, kalian dapat menyimpulkan bentuk interaksi sosial, menyajikan bentuk interaksi sosial, menganalisis hak dan kewajiban di rumah, sekolah, dan masyarakat, serta menunjukkan contoh hak dan kewajiban di rumah, sekolah, dan masyarakat. Oke, pada pembelajaran hari ini ada aturan belajarnya. Jadi, aturan ini harus dipatuhi. Yang pertama, mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, jika ingin bertanya atau berpendapat, angkat tangan terlebih dahulu. Jika ibu sudah tunjuk, baru kalian jawab. Yang ketiga, saling menghargai apabila ada yang berbicara. Jadi, kalau ada yang berbicara di depan, kalian dengarkan, tidak boleh mengobrol. Yang keempat, aktif dalam kegiatan kelas atau kelompok. Jadi, jangan diam aja. Kalian coba menjawab. Dan yang terakhir, mengikuti pembelajaran sampai akhir. Nah, kita belajar tentang interaksi sosial. Coba perhatikan di depan. Kalau manusia itu sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda. Ada apa aja? Kalau jenis kelaminnya? Perempuan dan laki-laki. Ya, laki-laki. Ada yang kulitnya warna apa aja? Coba di depan. Ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang putih, ada yang sawo matang, macam-macam. Perhatikan, ada 3 gambar. Nah, kira-kira apakah perbedaan dari 3 gambar tersebut? Ayo angkat tangan. Ya, jelas. Yang pertama, interaksi sosial antar dengan sosial. Kalau yang ini interaksi sosial dengan kelompok. Yang ini? Interaksi kelompok dan kelompok. Iya, ada lagi yang mau coba jawab? Beda dari 3 gambar ini? Ya, Alfi. Yang nomor 1 itu tuh interaksi sosial antara individu dengan individu yang lain. Oke. Lalu Yang kedua? yang kedua itu tuh interaksi sosial Ada individu dengan kelompok. Iya, betul. Yang terakhir? Interaksi kelompok dengan kelompok. Oke, good job. Betul ya. Jadi yang pertama ada laki-laki sama perempuan lagi ngobrol. Yang kedua ada ibu guru kayak di sini, kayak di kelas. Ada ibu sama kalian. Itu ada individu dengan kelompok. Yang terakhir timnas Indonesia dengan timnas apa kayak yang putih yang lain negara lain. Jadi antara kelompok dengan kelompok. Nah, kira-kira berarti apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Nah, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara 2 orang atau lebih. Jadi, interaksi sosial bisa nggak kalau sendiri? Tidak. Nggak bisa, karena harus berdua, minimal berdua. Ada syarat dari interaksi sosial. Yang pertama, ada kontak sosial atau interaksi. Yang kedua, ada komunikasi. Bisa pembicaraan, gerakan fisik, atau sikap. Nah, jadi kalau misalnya, mohon maaf, ada yang tuna rungu, nggak bisa mendengarkan, berarti dia komunikasinya dengan cara apa? Dengan isyarat, ya, pakai bahasa isyarat. Itu juga komunikasi. Terus ibu tanya, ada misalnya Alfi sama Asya berdua, terus nggak ngobrol, kira-kira ada interaksi sosial? Tidak. Tidak ada, karena tidak ada komunikasi. Ada 3 jenis interaksi sosial. Yang pertama, individu dengan individu atau antar individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Dan yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Nah, sekarang ibu tanya, kalau misalnya ada ibu dokter sama pasiennya, berarti interaksi yang dilakukan interaksi apa? Ya, Rafael?
dengan individu. Iya betul, individu dengan individu. Sekarang ada misalnya anak yang menyanyi di depan konser atau di depan banyak orang. Apa Ghazali? Individu dengan kelompok. Iya, individu dengan kelompok. Sekarang kalau misalnya ada lomba tari tambang antara RT 1 sama RT 2, apa Nurul? Individu kelompok dan kelompok. Apa? Interaksi. Kelompok dengan kelompok. Iya betul, interaksi kelompok dengan kelompok. Lihat yang pertama, nih contoh dari interaksi antar individu bisa yang lagi ngobrol, dua orang yang saling mengobrol. Yang kedua gambar apa ini? Iya, ibu yang sedang mengajar anaknya. Yang terakhir, pakai jas putih. Iya, dokter dengan pasien. Itu interaksi antar individu. Yang selanjutnya, interaksi individu dengan kelompok. Yang pertama siapa yang lagi ngomong di depan itu? Udin dengan teman-temannya lagi berbicara. Yang kedua, guru sama murid-muridnya. Yang ketiga, iya kayaknya dosen ya, dosen yang sedang berbicara di depan para mahasiswa. Ini individu dengan kelompok. Yang terakhir, ada interaksi kelompok dengan kelompok. Yang pertama coba Reisha, itu lagi apa, main apa? Main bola. Ada apa aja itu? Kelompok. Ya, yang kedua basket, yang ketiga tarik tambang. Jadi ada kelompok dengan kelompok saling berinteraksi. Nah, selanjutnya setiap anggota masyarakat itu, ya tiap orang itu saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Misalnya ibu dengan kalian, kira-kira tujuan untuk interaksinya apa ya? Untuk mengajari, tapi untuk belajar supaya kalian paham. Apa namanya? Apa? Iya, untuk menambah ilmu. Jadi ada tujuannya dalam berinteraksi. Kita perhatikan dulu videonya ya. Kewajiban sebagai warga masyarakat. Saat itu apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara seimbang. Artinya, kamu harus memenuhi kewajibanmu sebelum mendapatkan hakmu. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan hak yang sesuai, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Ayo kita perhatikan apa saja kewajiban sebagai warga masyarakat yang akan kita temui di video tadi. Pertama, membantu teman yang memerlukan bantuan. Seperti info, lurah, dan bos yang membawakan catatan undangan yang wajib sakit. Jadi tadi sudah dijelaskan ada hak sama kewajiban. Katanya kalau kita mau dapat hak harus kayak gimana? Harus apa? Iya, jadi sebelum kita mendapatkan hak, kita juga harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Katanya hak sama kewajiban harus gimana? Harus seimbang, tidak boleh berat sebelah, tidak boleh haknya minta terus tapi tidak melaksanakan kewajiban. Jadi harus seimbang. Nah, menurut kalian sekarang kalian apa hubungan antara interaksi sosial dengan hak dan kewajiban ya? Kerja. Selain itu, kalau misalnya kita saling berinteraksi, kita punya hak dan kewajiban enggak? Punya apa Ilas? Haknya bisa berpendapat. Ya, betul. Kewajibannya harus sopan dan jaga sikap. Iya, betul. Betul, bagus sekali Ilas. Nah, sekarang Ibu punya LKPD. Kalian kerjakan waktunya selama 10 menit dan diskusikan dengan teman-teman ya. Tidak boleh ada yang tidak mengerjakan, semuanya harus ikut berdiskusi. Langkah pertama, kalian lengkapi data diri, nama kelompok, kelas, dan hari dan tanggal. Ini ya, sesuai nama kelompoknya. Jika sudah, langkah selanjutnya baca petunjuk pengerjaan. Tujuan ini, kegiatan ini biar dapat apa? Ini ada siapa? Ya, nanti kewajibannya gimana anaknya? Gimana? Kewajiban anaknya harus sopan. Ya, terus harus gimana? Oh, tapi kira-kira kalau nanti sama wasitnya harus gimana? Sudah? Ibu panggil ke depan ya. Yang lainnya mendengarkan. Ayo, satu kepala. Yang lain perhatikan. Satu pegang. Sambil dilihat. Salam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok, Ya, nama kelompoknya. nama kelompok anggrek. Ya. Namanya Raisya, Naila, Yolan, Alina. Gambar yang pertama interaksi apa? Interaksi individu dengan individu. Individu dengan individu. Lalu kewajibannya? 1. Membantu ibu. 2. Membantu membereskan kembali. Ya. Haknya? Contoh haknya bisa memakan kue, bisa mempunyai bakat memasak. Iya. Selanjutnya gambar kedua. Nomor kedua, bentuk interaksi sosialnya individu dengan kelompok. Tujuannya belajar dan menambahkan ilmu. Contoh kewajibannya mematuhi peraturan, disiplin. Contoh haknya mendapatkan kasih sayang dari guru, mendapatkan pelayanan yang bagus dari sekolah. Iya. Betul. Yang ketiga, kegiatannya tanding. Berarti interaksi sosialnya apa? Bentuk interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Ini bentuk interaksi. Kelompok dengan kelompok. Tujuannya bermain basket. Contoh kewajiban 1. Mematuhi peraturan permainan. 2. Tidak licik. 3. Saling menolong sesama tim. 4. Bermain dengan adil. Contoh haknya mendapatkan piala. 2. Wasit tidak curang ketika ada yang licik. Yang terakhir, interaksi apa? Interaksi individu dengan lingkungan. Tujuannya gotong royong. Contoh kewajibannya membantu warga membersihkan sampah-sampah, tidak membuang sampah sembarangan. Contoh hak mendapatkan lingkungan yang bersih, mendapatkan lingkungan yang sehat. Betul. Ada yang ingin bertanya pada kelompok 1? Tidak? Sudah bagus? Oke, pandu positif untuk kelompok 1. Kelompok 1 yang hebat. Oke, terima kasih banyak kelompok 1. Jadi tadi yang pertama, yang APD, ada gambar ibu dan anak lagi masak. Berarti interaksi apa? Individu dengan individu. Betul, gambar apa? Guru sama murid. Berarti interaksi apa? Individu dengan kelompok. Individu dengan kelompok. Yang ketiga, ada gambar yang lagi main basket. Berarti interaksi apa? Kelompok dengan kelompok. Kelompok dengan kelompok bisa juga pada saat duel individu dengan individu. Boleh ya? Terus yang terakhir berarti interaksi apa ini? Individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok. Boleh interaksi individu dengan individu, bisa juga kelompok dengan kelompok, bisa juga manusia dengan apa? Lingkungan. Lingkungan. Itu juga boleh ya. Semuanya sudah paham? Oke. Berarti kita beri pandu positif untuk kita semua. Kita semua memang hebat. Oke. Sekarang ada evaluasi tapi kalian kerjakan masing-masing. Semuanya? Ya. Oke, bagus. Berarti tadi kita sudah belajar apa saja? Interaksi sosial sama Interaksi sosial. kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak. Apalagi tadi ada interaksi sosial apa aja? Iya. Betul. Ada lagi yang ingin menjawab? Sudah? Ya, jadi kita sudah belajar interaksi sosial serta hak dan kewajiban. Coba ibu tanya, bagaimana perasaanmu hari ini? Kenapa senang? Karena bisa belajar. Bisa belajar. Oke. Nah, sekarang kita sudah belajar dengan baik. Beri pandu positif untuk kita semua. Kita semua